Pemain anyar Timnas Indonesia, Kelvin Verdong semakin melengkapi daftar pemain Eropa yang bisa diturunkan saat menghadapi Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berposisi bek, Kelvin Verdong dikonfirmasi sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Filipina. Timnas Indonesia akan menjamu Filipina pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Meski keputusan pemain yang akan bermain ada di tangan pelatih, tetapi saya pastikan Verdong sudah siap bertanding saat melawan Filipina, jelas Erick Thohir. Dengan bergabungnya Verdong, praktis skuad Timnas diisi 10 pemain yang merumput di Eropa. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, bisa mewujudkan formasi full Eropa saat melawan Filipina. Sintayong menyambut positif bergabungnya bek NEC Nijmegen tersebut. Kelvin Verdong bisa didaftarkan untuk pertandingan melawan Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024. Jadi untuk laga lawan Irak, dia tidak bisa dimainkan, jelas Sintayong. Verdong bisa mengisi slot sayap kiri ataupun bek tengah dalam formasi 3-4-3 ala Sintayong. Verdong bisa diplot bek tengah bersama JIZ dan Nathan Joaon. Kemudian dua pemain Liga Belgia, Sandy Walsh dan Sain Patinama, mengisi posisi sayap. Lalu lini tengah tim Garuda diisi Ivar Jenner dan Tom Haye. Trio lini serang ditempati oleh Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Skuad Eropa dalam formasi Timnas Indonesia hanya minus di posisi penjaga gawang. Pasalnya, Sintayong hanya memanggil 3 kiper lokal yakni Hernando Ari, Muhammad Adi Satrio, dan Nadeo Argawinata. Sintayong masih belum tertarik untuk memanggil Cruz Margono yang bermain di Liga Yunani. Kiper Panathinaikos B itu sebenarnya sudah mendapatkan status warga negara Indonesia. Hanya saja, Sintayong belum kepincut dengan jasa penjaga gawang berusia 22 tahun tersebut. Malik Rizaldi akhirnya menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia dalam laga melawan Tanzania. Timnas Indonesia menjalani laga uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia, pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Dalam laga uji coba ini, tim Merah Putih hanya mampu menahan imbang Tanzania dengan skor 0-0. Namun, dalam laga ini ada yang paling menarik karena Sintayong menurunkan hampir semua pemain. Termasuk Malik Rizaldi yang juga belum lama ini baru bergabung dengan Timnas Indonesia. Striker Madura United itu masuk pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-78. Sintayong menarik Marcelino keluar dan memasukkan Malik Rizaldi. Dengan kesempatan main selama 12 menit ini, Malik Rizaldi mengaku sangat senang. Sangat senang sekali debut, ujar Malik Rizaldi. Pemain berusia 27 tahun tersebut memang menjalani debutnya di Timnas Indonesia. Baru pertama kali bergabung dengan Timnas Indonesia, Malik mengaku belum merasa puas. Pasalnya, Malik baru bergabung dengan skuad Garuda tepat setelah final Championship Series Liga 1 2023-2024 pada tanggal 31 Mei tahun 2024. Ia bergabung dalam latihan bersama Timnas Indonesia pada Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Belum puas, kemarin kan baru gabung agak capek jadi masih banyak kekurangan, kata Malik Rizaldi. Iya, mungkin agak capek sedikit saja kendalanya, ucapnya. Untuk itu, ia merasa chemistry dengan pemain lainnya belum bersatu. Hal ini karena ia memang belum berkomunikasi dengan banyak pemain. Oleh karena itu, ia mengaku ingin meningkatkan komunikasi dengan pemain lainnya. Ia karena baru bergabung ya harus ditingkatkan lagi, terutama di komunikasinya, jelasnya. Setelah menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia, Malik mengaku ingin bisa mendapatkan kesempatan lagi nantinya. Ya bisa dipercaya lagi dan saya harus bisa memaksimalkan itu, tuturnya.
Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun mengaku senang mendapat julukan baru hingga membuatnya semangat membela skuad Garuda. Ragnar Oratmangun memang belakangan ini menjadi salah satu pemain idola timnas Indonesia. Banyak netizen Indonesia mengidolakan pemain keturunan Belanda tersebut. Dukungan ini tak hanya diberikan ke Ragnar Oratmangun di media sosial saja. Akan tetapi, Ragnar juga mendapat banyak dukungan dari supporter saat timnas Indonesia melawan Tanzania. Namun, dalam pertandingan ini ada yang menarik. Hal ini karena selama pemain timnas Indonesia beraksi melawan Tanzania, banyak supporter yang memberi dukungan kepada beberapa pemain. Salah satunya momen menarik yakni Ragnar Oratmangun yang mendapat dukungan dan diteriaki supporter. Selama pertandingan ada beberapa supporter yang meriaki Wak Haji ketika Ragnar menguasai bola. Pemain Fortuna Sittard itu pun memberikan respons dengan julukan baru dari supporter Indonesia. Walaupun ia mendapat julukan baru, Oratmangun mengaku senang dan menikmati itu. "Saya suka, saya pikir itu julukan yang bagus, saya juga suka dengan dukungan dari supporter," ujar Ragnar. Pemain berusia 26 tahun tersebut juga mengaku tak terlalu puas dengan hasil melawan Tanzania. Menurutnya, tim Merah Putih bisa meraih kemenangan di laga melawan Tanzania ini. Hal ini karena skuad Garuda sebenarnya tampil cukup dominan. Bahkan timnas Indonesia beberapa kali mendapat peluang emas, tetapi tak ada yang mampu dikonversikan menjadi gol. "Saya rasa kami seharusnya bisa menang," kata Ragnar. "Tapi pada akhirnya hasilnya imbang," ucapnya. Walaupun hasil melawan Tanzania tak cukup memuaskan, akan tetapi, ia percaya timnas Indonesia bakal bisa mempersiapkan diri dengan baik melawan Irak nantinya. Apalagi timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk memperbaiki kekurangan sebelum menghadapi Irak. Skuad Garuda akan menghadapi Irak di laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 6 Juni tahun 2024 mendatang. "Kita akan mulai lagi besok, kita lihat saja nanti," tuturnya.